Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ilustrasi usaha yang saya buat dalam tugas ini. Kami diminta untuk membuat sebuah konsep usaha sekaligus mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis tersebut. Kemudian menentukan cara manajemen risiko dengan memilih salah satu pendekatan, yaitu diversifikasi, hedging, atau asuransi. Usaha yang saya rancang adalah sebuah usaha kos-kosan bernama Teras Teduh yang berlokasi di daerah Gambesi, Ternate Selatan. Lokasi ini dipilih karena sangat strategis dan berada dekat dengan kawasan pendidikan di Maluku Utara, seperti kampus Universitas Hairun, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dan Stikip Kiaraha, dan beberapa pusat pendidikan lainnya. Dengan banyaknya mahasiswa dari luar daerah, kebutuhan tempat tinggal sementara atau kos menjadi cukup tinggi. Nama Teras Teduh dipilih karena memiliki makna yang hangat dan menenangkan. Kata teras menggambarkan tempat berkumpul, ruang terbuka, dan interaksi sosial, sedangkan kata teduh melambangkan kenyamanan, ketenangan, dan rasa aman. Jadi, Teras Teduh diharapkan menjadi tempat tinggal yang bukan hanya sekedar kos-kosan, tetapi juga menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, beristirahat, dan membangun hubungan sosial antar penghuni. Alasan kami memilih usaha kos-kosan karena bisnis ini memiliki peluang yang cukup besar di daerah Gambesi. Banyak mahasiswa dan pendatang membutuhkan tempat tinggal yang dekat dengan kampus dan fasilitas umum. Selain itu, usaha kos-kosan juga memiliki potensi pendapatan yang stabil setiap bulan dan dapat berkembang dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi risiko. Di sini saya akan membahas dua risiko, yaitu risiko operasional dan juga risiko bencana alam. Yang pertama yaitu risiko operasional. Dalam menjalankan sebuah usaha, tentu tidak semua berjalan lancar. Akan selalu ada risiko yang dapat mempengaruhi kenyamanan penghuni maupun keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk mengidentifikasi risiko sejak awal agar dapat menentukan langkah pencegahan dan juga penanganannya. Dalam risiko operasional ini ada beberapa risiko yang akan dibahas. Yang pertama, risiko kerusakan fasilitas. Karena usaha ini bergerak di bidang tempat tinggal, fasilitas menjadi hal yang sangat penting. Contohnya seperti kerusakan pompa air, gangguan listrik, hingga masalah jaringan internet. Jika fasilitas tersebut bermasalah, maka kenyamanan penghuni akan terganggu dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap usaha kita. Untuk mengatasi hal ini, kita merencanakan pengecekan rutin, perawatan berkala, serta menyediakan dana cadangan untuk perbaikan fasilitas. Yang kedua adalah masalah keamanan. Dalam kos-kosan, potensi konflik antar penghuni bisa saja terjadi, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau kesalahpahaman. Selain itu, ada juga risiko pencurian barang penghuni. Untuk meminimalkan risiko tersebut, kami menerapkan aturan kos yang jelas, yaitu menjaga komunikasi antar penghuni, serta meningkatkan sistem keamanan seperti pemasangan CCTV dan kontrol akses keluar masuk. Selanjutnya adalah risiko pada bagian rantai pasok dan layanan pendukung. Usaha kos-kosan sangat bergantung pada ketersediaan air bersih dan layanan internet atau ISP. Jika terjadi gangguan air atau internet, aktivitas penghuni terutama mahasiswa akan terganggu, karena sebagian besar membutuhkan internet untuk belajar dan mengerjakan tugas. Oleh sebab itu, saya perlu memiliki kerjasama dengan penyedia layanan yang terpercaya serta menyiapkan alternatif cadangan apabila terjadi gangguan. Selanjutnya yaitu risiko bencana alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko bencana dalam konteks lokal pada usaha kos-kosan Teras Teduh. Karena usaha ini berada di daerah Ternate, khususnya di kawasan Gambesi, maka kami juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi bencana alam yang ada di wilayah tersebut. Ternate merupakan daerah yang berada dekat dengan Gunung Gamalama dan juga termasuk wilayah rawan gempa bumi. Oleh sebab itu, risiko bencana alam menjadi salah satu hal penting yang harus dianalisis dalam perencanaan usaha.
Risiko yang pertama adalah erupsi gunung berapi, yaitu erupsi gunung Gamalama. Jika terjadi letusan, dampaknya dapat berupa abu vulkanik, gangguan aktivitas masyarakat, kerusakan fasilitas, hingga terganggunya operasional usaha kos-kosan. Selain itu, kesehatan penghuni juga dapat berdampak akibat paparan abu vulkanik. Risiko kedua adalah gempa bumi. Gempa dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan kos, baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat pada struktur bangunan. Dalam ilustrasi ini, terlihat adanya retakan bangunan dan gangguan terhadap penghuni, yang menunjukkan bahwa gempa dapat membahayakan keselamatan serta kenyamanan penghuni kos. Selain bencana alam, terdapat juga risiko kebakaran yang dapat disebabkan oleh korsleting listrik atau kelalaian penghuni. Kebakaran menjadi risiko serius karena dapat merusak aset bangunan, fasilitas interior, hingga menghentikan operasional usaha sementara waktu. Dari berbagai risiko tersebut, terdapat beberapa dampak utama yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu kerusakan struktural bangunan, baik sebagian maupun total. Kedua, kerusakan aset interior seperti peralatan elektronik, furnitur, dan fasilitas kamar. Ketiga yaitu gangguan operasional, di mana aktivitas usaha tidak dapat berjalan normal. Dan yang terakhir adalah kehilangan pendapatan akibat berkurangnya penghuni atau penghentian operasional sementara. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan strategi mitigasi untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin saja terjadi pada bisnis kita. Nah, dari 3 strategi mitigasi risiko yaitu diversifikasi, hedging, dan asuransi, kami memilih menggunakan asuransi karena usaha yang kami jalankan bergerak di bidang properti dan jasa tempat tinggal, sehingga aset utama usaha ini berupa bangunan, fasilitas kamar, serta perlengkapan pendukung lainnya yang memiliki risiko kerusakan cukup tinggi. Selain itu, lokasi usaha teras teduh berada di daerah Ternate yang memiliki potensi bencana alam seperti gempa bumi dan erupsi gunung Gamalama. Risiko tersebut dapat menyebabkan kerusakan bangunan, terganggunya operasional usaha, hingga kerugian finansial yang besar. Oleh karena itu, kami membutuhkan perlindungan yang dapat secara langsung menanggung kerugian fisik pada properti usaha. Kami tidak memilih diversifikasi karena usaha kami hanya berfokus pada satu jenis usaha saja, yaitu kos-kosan, sehingga belum memungkinkan untuk menyebarkan risiko ke bidang usaha lain. Sedangkan hedging tidak saya pilih karena strategi tersebut lebih cocok digunakan untuk risiko keuangan seperti perubahan nilai tukar atau suku bunga, bukan untuk risiko bencana dan kerusakan bangunan seperti yang saya hadapi. Karena itu, asuransi menjadi pilihan yang paling sesuai karena dapat membantu mengalihkan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi serta memberikan perlindungan terhadap aset dan keberlangsungan usaha. Sekian, itulah presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.